Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin. Siapkan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Sadiq, Hendra, Azrin, Pandi, Dimas, Raka, Hidayatul, Iis, Irma, Ana Nurhazana, Kaisa, Jah, Amanda Rapunzel, Raka. Sudah ya? Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Ririn. Kenapa Ririn nggak berangkat? Sakit. Kita doakan semoga Ririn lekas sembuh ya. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Mengenal norma di masyarakat. Ya, hari ini kita belajar tentang mengenal norma di masyarakat. Ada yang tahu apa itu norma? Aturan untuk hidup bersama dengan tertib, teratur dan rukun. Oh iya, norma itu aturan. Jadi kita hidup itu ada normanya. Nah, materi kali ini itu kita belajarnya norma di mana? Di masyarakat. Jadi kita hidup bermasyarakat itu ada aturannya. Atau kita boleh hidup semau kita sendiri? Boleh gak? Enggak, karena kita hidup itu sudah pasti ada aturan, ya? Aturannya kalau di masyarakat itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga dalam kelompok atau komunitas. Kalau aturan misalnya di RT-mu itu ada apa? Ada nggak aturan di wilayah RT-mu? Ada. Apa contohnya? Ya, saling menghormati. Terus apa lagi? Saling membantu. Apa Ica? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, aturan di RT-nya Ica itu nggak boleh buang sampah sembarangan, ya. Boleh. Itu termasuk aturan. Aturan di setiap tempat itu berbeda atau sama? Ya, beda. Setiap tempat itu memiliki aturan yang berbeda. Di setiap desa aja itu sudah berbeda. Misalnya, kamu mau main ke desa tetangga, itu sudah beda aturan, beda kebiasaan, beda tradisi, ya. Meskipun wilayahnya masih
dekat, tapi aturannya sudah berbeda. Lanjut, sekarang ada tujuan. Tujuan norma itu apa? Apa ya? Iya, agar hidup menjadi lebih tertib. Dengan adanya aturan itu hidup kita menjadi lebih tertata atau lebih tersusun, teratur dan rukun di masyarakat. Yang ketiga ada kewajiban. Semua orang wajib menaati norma tanpa terkecuali. Kira-kira kalau kita melanggar itu ada apa biasanya? Melanggar norma. Ada? Kalau kamu melanggar aturan biasanya diapain? Dihukum. Hukum itu termasuk ke dalam apa? Sanksi. Kalau misalnya kamu melanggar aturan di masyarakat, otomatis kamu kena apa? Kena sanksi. Sanksi dari masyarakat. Kalau sanksi di masyarakat itu contohnya gimana biasanya? Apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Misalnya ya, kamu jadi nggak dihormati atau nggak dihargai oleh tetanggamu. Misalnya kamu melanggar aturan di wilayah RT-mu, terus kamu melanggar, kira-kira anggota lain itu marah atau tidak? Marah. Itu termasuk sanksi. Itu sanksi sosial atau sanksi dari masyarakat. Bisa jadi kalau kamu melanggar aturan itu kamu dijauhi. Oh, itu dia suka melanggar aturan, tidak mau menaati aturan atau tidak hidup dengan aturan. Jadi urakan, tahu urakan? Hidup semaunya sendiri. Kamu kalau di sekolah itu ada aturan atau tidak? Ada. Contoh aturan di kelasmu apa? Iya, menjaga lingkungan sekitar. Terus apa lagi? Iya, piket kelas itu juga termasuk aturan. Kalau anggota kelasmu melanggar aturan atau tidak melaksanakan piket itu diapain? Dihukum. Terus apa lagi? Dimarahin. Misalnya gurunya nggak dimarahin, tapi pasti kawannya iri ya. Iri nggak kalau kamu misalnya piket hari Senin tapi temenmu nggak ikut piket, kamu marah atau enggak? Marah. Jadi laksanakanlah kewajibanmu sendiri. Harus tahu posisinya ya. Jangan nunggu orang lain marah. Jenis norma. Yang pertama di sini ada apa? Agama. Ya, norma agama. Kalau norma agama itu berasalnya dari apa? Dari agama. Iya, dari ajaran agama. Berarti kalau norma agama itu aturan yang ada di agama. Contohnya apa? Misalnya tidak boleh apa kalau di agama kita? Tidak boleh makan apa? Babi. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tikus. Selain itu apa lagi? Ya, tidak boleh memelihara anjing, itu juga atau contoh aturan yang ada di agama Ada yang lain? Apa coba? Ada yang tahu norma di agama kita apa? Melaksanakan apa? Iya, ibadahnya apa? Kalau agama Islam, salat itu ada berapa waktu? Ya, 5. Itu tidak boleh ditinggalkan karena
menghargai orang lain, menghormati setiap aturan yang ada di tempat kita berada, ya, itu termasuk norma konsumsi hormat. Terus yang ketiga ada apa? Norma kesopanan. Iya, norma kesopanan. Norma kesopanan itu berasal dari mana? Kebiasaan sehari-hari. Iya, kebiasaan sehari-hari kita. Contohnya apa kalau kita sebagai pelajar? Kesopanan. Iya, saling menghargai satu sama lain antar siapa? Antar siswa atau teman. Terus apa lagi? Menghormati itu. Menghormati itu bukan berarti kamu hormat gerak, ya. Menghormati itu bisa diterapkan misalnya kalau ketemu gurumu, kamu apa harusnya? Ya sapa, selain sapa salim, terus apa lagi? Iya, tidak boleh berbicara kasar. Terus yang keempat di sini ada norma hukum. Norma hukum dibuat oleh siapa? Norma hukum itu banyak sekali contohnya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Norma hukum yang ada di negara kita? Iya, tidak korupsi. Terus apa lagi? Tidak boleh mencuri. Apa lagi? Ada yang tahu ini yang laki-laki? Aturan di negara kita selain tidak korupsi, tidak mencuri, tidak apa lagi? Membunuh orang boleh ya? Tidak. Oh, nggak boleh. Iya, tidak boleh. Kalau misal kita membunuh orang itu sanksinya apa biasanya? Di penjara. Di penjara. Di penjara itu biasanya dihukum seumur hidup. Seumur hidup itu bukan berarti di penjaranya sampai dia mati, ya. Di penjara hukuman seumur hidup itu sesuai umurnya. Misalnya dia sekarang umurnya 21 tahun, berarti dia di penjaranya 21 tahun. Kalau misalnya dia umurnya sudah 46 tahun, nah dia di penjara selama 46 tahun. Kira-kira umurnya nyampe atau tidak? Kalau umur sudah 46, di penjaranya masih 46 tahun. Tidak, mungkin dia bisa meninggalnya waktu menjalani masa hukuman. Itu ya, sedikit pengetahuan tentang apa? Hukuman yang ada di Indonesia. Lanjut ya. Nah, contoh norma agama. Ada yang bisa bacain contohnya? Ya, coba Kaisa. Beribadah sesuai agama, tidak menyakiti orang lain, menghormati umat beragama lain. Ya, pinter. Terus siapa yang mau bacain sanksinya? Ana, ayo Ana. Mendapat dosa, tidak dipercaya orang lain, sanksi dari Tuhan. Iya. Sanksinya kalau di agama itu biasanya mendapat dosa. Terus tidak dipercaya orang lain juga. Karena misalnya dia menyakiti orang lain, kira-kira orang itu bakalan benci nggak ke kamu? Ya benci. Maka dari itu kita harus apa? Tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti orang lain. Bertindaklah sebaik mungkin. Usahakan jangan sampai baik ucapan, perbuatan itu tidak menyakiti orang lain. Terus sanksi dari Tuhan. Kalau sanksi dari Tuhan itu apa yang sudah kamu pelajari di agama? Masuk neraka. Itu karena apa? Misalnya kamu melanggar dosa
itu nanti hitungannya sanksinya dengan Tuhanmu sendiri-sendiri. Jadi mau kamu sholat mau enggak itu ada di tanganmu sendiri. Nanti kamu yang bakal menanggung, bukan orang lain ya. Orang lain itu hanya bisa saling mengingatkan. Yang selanjutnya, nah ini tadi norma kesusilaan. Contohnya tidak mencuri, tidak berbohong, bersikap jujur dalam segala hal. Nah, sanksinya apa? Merasa bersalah dan malu. Merasa bersalah dan malu. Terus Dikucilkan oleh masyarakat. iya, Dicengok orang sekitar. iya. Merasa bersalah dan malu. Misalnya perbuatanmu sendiri itu yang bikin malu. Misalnya kamu sering kebut-kebutan nih di jalanan, terus habis itu kamu jatuh. Kira-kira kamu bakal malu atau tidak? Sudah dapat sakitnya, dapat malunya, karena orang lain itu bukan kasihan ke kamu, disyukurin karena apa? Beling. Ya, naik motor sesuka hati. Apalagi kebut-kebutan ya. Terutama yang laki-laki ini biasanya ya. Mau diperbaiki? Mau. Jangan cuma omongan tapi tindakan. Yang ketiga ini tadi norma kesopanan. Contohnya apa? Berbicara sopan pada orang tua. Mengisi saat masuk rumah orang. Ya, Mengucapkan terima kasih. norma kesopanan. Norma kesopanan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bisa jadi hampir tiap hari kita melakukannya, ya atau tidak? Ya. Kalau ngomong sama orang tua, dijaga omongannya. Kalau ada orang tua ngomong, jangan dipotong. Terus jangan apa lagi? Jangan menirukan ya. Nanti ada orang tua ngomong, kamu malah menirukan, kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung. Nanti suatu saat kamu juga menjadi orang tua ya. Jadi selagi kita menjadi anak-anak, kita berusaha menjadi anak yang baik. Supaya apa? Ada pepatah bilang, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ya, apa yang kamu dapat itu sama aja. Kamu nanam cabai pasti buahnya cabai. Gak mungkin kamu nanam cabai buahnya timun. Ya. Kamu nanamnya cabai mau minta timunnya gede-gede. Gak bisa. Terus yang keempat ada norma hukum. Contohnya apa norma hukum di sini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Kaisa. Lagi. Mematuhi rambu lalu lintas. Iya, lanjut. Tidak mencuri atau merampok. Heeh. Membayar pajak. Membayar pajak. Baik, selanjutnya ya. Mengapa kita harus patuhi norma? Ayo, kenapa kita harus menaati norma? Iya, supaya hidup kita tertib dan damai. Pernah nggak kalian bayangkan kalau hidup kita itu tanpa aturan?
tujuan yang jelas hidup kita ya. Terus yang kedua ada apa? Hubungan yang baik. Ya, menjaga hubungan antar manusia supaya lebih baik. Kalau tidak ada aturan ya, bayangin kamu dipukul sama orang atau kamu dibacok. Tapi nggak ada aturan di negaramu. Jadi kamu nggak bisa melaporkan ke polisi atau ke siapapun. Kira-kira bagaimana? Bacok-bacokan? Iya. Kira-kira bakalan bagaimana kalau tiap hari bacok-bacokan? Iya. Manusia yang ada di bumi mungkin bisa aja habis. Ya. Walaupun nggak habis, kira-kira hidupnya sengsara atau tidak? Sengsara. Karena akibat dari apa? Tidak ada Aturan. Yang ketiga ini menghindari konflik. Dengan mematuhi norma kita tidak menimbulkan masalah atau perselisihan di masyarakat. Ini hampir sama aja dengan hubungan yang baik. Nah, mari terapkan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Jaga diri sendiri. Iya, jaga diri sendiri. Mematuhi norma berarti menjaga diri kita dari masalah dan sanksi. Terus yang kedua ada apa? Jaga orang lain. Ya, jaga orang lain. Norma melindungi orang-orang di sekitar kita agar hidup nyaman bersama. Terus yang ketiga ada apa? Jadi agen perubahan. Dari agen perubahan, jadilah contoh baik yang menginspirasi teman-teman untuk patuh norma. Jadi misalnya kamu ini kan sudah kelas 6. Kelas 6 ini menjadi contoh untuk anak-anak kelas yang ada di bawah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 ini nanti mencontoh perbuatanmu. Karena merasa kamu ini yang lebih besar dari mereka. Jadi kamu lebih tahu itu pemikiran mereka. Maka dari itu kamu sebagai anak yang usianya jauh di atas mereka harus bisa apa? Memberi contoh yang baik. Misalnya ada yang gelutan, kamu bilangin jangan gelutan. Dengan cara apa juga? Kamu juga mencontohkan bahwa hidup kamu juga apa? Damai tanpa bertengkar, tanpa gelut. Begitu ya. Habis. Sekarang ibu kasih kamu LKPD. Nanti kamu kerjakan bersama kelompokmu ya. Nah, nanti dikerjakan ya. Ayo silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompokmu ya. Dengan kelompokmu masing-masing diskusikan. Nanti kalau sudah selesai boleh ngomong sudah, begitu ya. Apa? Gimana, Bu? Ya nanti ini disusun. Yang jawab juga. Ibu. Ya, pintar ini kelompok sudah.
Lanjut. Bu, sudah selesai. Sudah selesai. Bu, ini gimana Bu? Yang sudah selesai dikumpul ke meja ibu. Bu, Ini dikumpul. Ini dulu ya. Gimana? Masih bingung? Ya Bu. Yang ini dijawab ya. Soalnya apa? Ya. Sudah bu. Sudah kumpul. Baiklah, sekarang diskusinya sudah selesai ya. Nah, jadi kita simpulkan pembelajaran hari ini itu sudah belajar tentang apa aja kita? Iya, norma dalam kehidupan kita atau di masyarakat. Nah, ada apa aja norma itu tadi? Kesusilaan, terus apa lagi? Norma hukum, norma agama, terus norma apa lagi satunya? Iya, kesopanan pinter. Namanya ada empat. Aturan dan sanksinya contohnya tadi. Coba sebutin dari norma hukum. Contoh dari norma hukum apa tadi? Iya, mematuhi peraturan apa? Mematuhi peraturan lalu lintas. Itu termasuk norma hukum ya. Terus apa lagi tadi yang sudah dipelajari? Ya, norma kesopanan. Contohnya norma kesopanan? Ya, bicara sopan kepada orang tua. Nah, untuk tugas di rumah
Sudah? Sudah. Ayo ketua kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.